Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ini ada jokes of the day, teman-teman ya. Jadi hidup ini mah banyak komedi ya, banyak lelucon. Jangan terlalu serius lah teman-teman ya. Jadi ada jokes of the day, di mana ada satu berita, judulnya ngeri-ngeri sedap nih ya. Rafael Alun minta dibebaskan. Luar biasa. Karena berjasa untuk negara. Ampun, dah Rafael Alun, Om Rafael, Om Rafael. Minta dibebaskan karena berjasa untuk negara. KPK merespon. Ini dari Kompas ya. The jokes of the day. Ya, hidup ini banyak komedi teman-teman ya. Nggak perlu terlalu serius teman-teman. Mari kita baca teman-teman ya. Kita baca beritanya supaya teman-teman tahu ya beritanya kayak gimana sih. Gue juga belum baca nih dari Kompas. Kok bisa ada begituan ya? Kok bisa dia bikin dalil begitu ya? Mau dibebaskan dengan alasan sudah berjasa untuk negara. Bukankah kita semua berjasa untuk negara, teman-teman? Gue juga berjasa, lu juga berjasa ya. Kita semua juga berjasa buat negara ya. Apa boleh dibebaskan gara-gara itu? Rafael Alun minta dibebaskan karena berjasa untuk negara. KPK merespon. Oke, kita baca. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan permintaan bebas dari segala tuduhan. Buset! Permintaan bebas dari segala tuduhan. Buset! Aduh, the jokes of the day. Yang dilontarkan mantan pejabat DJP Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo merupakan hal biasa. Hal biasa kalau terdakwa seperti itu. Dia mah santai ya. Santai aja, Bos. Nanti majelis akan mempertimbangkan, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri ya. Di sisi lain, Ali yakin pembelaan dan klaim yang disampaikan Rafael Alun tidak bakal berdampak terhadap fakta hukum di persidangan. Oke, kita tunggu ya hakimnya. By the way, Rafael Alun akan divonis pada hari ini tanggal 4 Januari ketika gue syuting video ini ya. Hari Kamis 4 Januari akan divonis dan kita akan siarkan, nggak bisa live ya mungkin ya, karena gue nggak tahu di mana dia siarinnya. Tetapi akan kita ambil nanti hasil persidangannya, kita upload nanti di YouTube ya, supaya jadi bahan pertimbangan kita semua ya, bahan pembelajaran gitu ya. Kami yakin klaim tersebut tidak akan terpengaruh fakta hukum yang telah diungkap dan dibuktikan oleh jaksa KPK. Diberitakan dalam duplik yang disampaikan, jadi duplik itu adalah semacam pledoi ya. Jadi si tertuduh atau tersangka atau terdakwa boleh memberikan pembelaan. Yang terakhir namanya duplik. Yang disampaikan kuasa hukumnya, Junaidi Saibi, Rafael Alun meminta majelis hakim membebaskannya dari tahanan. Luar biasa. Mantan Kepala Bagian Umum DJP, Kanwil DJP Jakarta Selatan. Jadi ini orang Kanwil teman-teman ya, bukan kepala Kanwil. Dia adalah salah satu orang di Kanwil Jakarta Selatan. Ya, uangnya 150 miliar yang ketahuan teman-teman ya. Ini bukan kepala kantor loh ya. Gimana dengan kepala kantor yang yang ya sorry ya teman-teman. By the way, gue kemarin sudah kirim surat ke DJP Kanwil, Kepala Kantor Wilayah Jakarta Barat ya, yang kemarin mengadukan gue pakai tangan orang lain untuk nabok gue ya. Tapi diduga, teman-temannya diduga. Nanti kita masuk ke pengadilan biar terbuka terang benderang. Jadi dia ini kepala bagian umum ya, bukan kepalanya ya. Kepala bagian umum, jadi hanya bagian umum, hanya salah satu bagian di dalam Kanwil itu saja ya. Punya uang 150 miliar. Diklaim layak dibebaskan dari tahanan karena yang bersangkutan berjasa untuk negara. Berjasa untuk negara. Tetapi jasanya apa, Bos? Jasanya apa? Nggak disebutin ya. Mungkin sudah di persidangan sebelumnya mungkin ya. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Aduh, aduh. Tetapi apa? Apa jasanya? Apakah jasanya membangun IKN? Ataukah jasanya membangun apa? Apa ini? Nggak tahu nih jasanya apa ya. Junaidi juga meminta supaya majelis hakim mengembalikan seluruh aset milik Rafael Alun, buset, maupun sang istri Ernie Meike Torondek yang sedang dalam status penyitaan. Ya harus dibalikin lah, oke lah ya. Yang namanya disita mesti dikembalikan itu oke, itu betul ya teman-teman. Jangan sampai barang disita disita terus, jangan dong. Yang di yang disita itu hanya perlu dipotong di bagian yang ini aja, hanya perlu dipotong di bagian yang divonis aja ya. Kalau nggak divonis, ya dikembalikan dong ya. Orang kan butuh hidup juga ya, punya istri, punya anak. Oke, tuntutan agar aset ini dikembalikan juga menyasar harta-harta waris atas nama Ibu Rafael Alun, Iren Suheriani Suparman yang sedang dalam status penyitaan. Nah ini nih, gue nggak suka nih pemerintah ini tuh suka menyita semua aset
termasuk aset-aset yang memang jelas-jelas tidak berhubungan langsung dengan kasus. Ini nih, pemerintah ini salah ya. Mohon maaf nih, gue bukannya memihak Rafael Alun. Tetapi nggak boleh dong pemerintah menyita seluruh aset yang jelas-jelas bukan hubungannya dengan kasus. Contohnya ini harta warisan. Yang harta warisan yang nggak nyambung dong dengan kasusnya TPPU ataupun kasusnya apa tuh korupsinya Rafael Alun. Harusnya negara tuh bijaksana dalam hal menyita tuh jangan sembarangan menyita semua gitu loh. Kalau gue sih gue gugat balik nih si pemerintah ini. Mohon maaf nih ya. Tapi Rafael Alun orang baik. Rafael Alun tuh tidak suka bikin masalah. Jadi dia nggak akan menuntut balik ya. Setahu gue begitu ya. Dalam kasus ini, Rafael Alun dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU. Mohon maaf teman-teman ya, sampai sekarang kita belum jelas apa sih gratifikasinya, apa sih TPPU-nya. Eh, belum jelas teman-teman ya. Dan gue termasuk orang yang merasa Rafael Alun tidak pantas lah ya di penjara sampai seperti ini. Eh, dengan segala drama yang terjadi ya. Faktanya sampai hari ini nggak ada tuh orang lain yang ditangkap, cuma dia doang. Apakah dia jalan sendiri kan nggak mungkin. Jadi boleh dibilang dia dikorbankan. Ini hanya dugaan teman-teman ya. Jaksa KPK menuntut Rafael Alun dipidana penjara 14 tahun penjara dan pidana denda 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Tak hanya itu, ex-pejabat pajak ini juga dituntut dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti 18,9 miliar subsidiar 3 tahun kurungan. Nah, pertanyaannya adalah 18,9 M ini bagaimana hitungannya ini? Ini dari mana nih? Apakah ini nilai yang dia korupsi? Apakah ini nilai gratifikasinya atau bagaimana? Belum jelas ya. Jaksa menyatakan Rafael Alun terbukti melanggar pasal 12B Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 3199 tentang KPK ya. Pemberantasan tidak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Udah, itu doang. Oh, oke. Itu doang ya. Oke. Jadi kita menunggu teman-teman tanggal 4 Januari akan divonis ya, apakah dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah dia berapa tahun nanti akan terbukti di pengadilan. Jadi gini teman-teman pendapat gue ya, orang-orang seperti Rafael Alun, mohon maaf nih ya Pak Rafael, Om Rafael, orang-orang seperti inilah yang sudah terbiasa menggunakan jalur damai, yang sudah terbiasa menggunakan jalur yang yang tidak berdasarkan hukum, yang bisa berdamai, kemudian uang pajak itu ditembak cuman mungkin 30% atau 20% dari nilai yang seharusnya dibayar, kemudian semuanya baik-baik saja begitu ya. Inilah yang membuat orang-orang yang brengsek, wajib pajaknya yang brengsek nih, terus-terusan brengsek. Kenapa? Dia pikir kalau nanti gue kena masalah lagi, gue tinggal panggil lagi si Om Rafael gitu ya. Kalau nanti gue kena masalah lagi, dari sekian nilai pajak yang potensi yang gue perlu bayar, gue cuma perlu bayar 30%. Bayar ke Om Rafael selesai. Kan gitu. Jadi perilaku seperti ini yang akan merusak sistem negara ini gitu loh. Yang harusnya orang bayar 100 jadi cukup bayar 30 dan perilaku si wajib pajaknya yang buruk, yang salah terus seperti itu tidak berubah gitu karena dia berpikir kalau ngapain gue jadi orang benar? Ngapain gue jadi orang jujur? Kalau cara gue yang jahat sekarang ini aja bisa nanti ditoleransi kok, bisa dapat 30% kok gitu. Nah, cara-cara seperti itu yang merusak negara ini, teman-teman. Oke, itu satu ya dari sisi wajib pajak ini merusak karena orang-orang yang error tidak memperbaiki diri. Orang-orang yang sudah benar malah jadi iri, malah jadi nggak benar gitu loh. Orang yang sudah benar dia pikir, lah kompetitor gua begitu polanya kerjanya. Dia punya teman sama pejabat beres urusannya. Gua jadi kayak dia aja deh. Nah, jadi orang yang salah tetap salah, orang yang benar jadi salah. Gitu ya, dari sisi wajib pajak. Sekarang dari sisi gue sebagai konsultan pajaknya, cara-cara seperti Om Rafael ini, mohon maaf nih Pak Rafael ya, yang membuat orang-orang seperti gua yang menjalankan sesuai prosedur, yang menjalankan sesuai aturan, yang maunya aturan itu ditegakkan gitu ya, justru disalah-salahin gitu ya, justru gue disalah-salahin, justru orang-orang seperti gua dianggap tidak kooperatif gitu ya. Jadi ini oknum teman-teman, oknum ya, tidak semua ya. Jadi orang-orang si oknum ini berpendapat kalau nggak mau nurut sama kami tim pemeriksa, kami habisin dulu gitu ya. Dengan cara apa? Dicari-cari kesalahannya. Yang nggak salah dicari-cari jadi salah gitu ya. Yang sudah salah diperpanjang lagi kesalahannya. Nah, tetapi kalau orang mau nurut, maka kita bisa atur semuanya, kita bisa deal semuanya, gitu ya. Nah, perilaku ini disebut sebagai KKN, teman-teman ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi ini pendapat gue pribadi ya, dugaan saja ya. Nah, jadi gitu loh Om Rafael. Jadi sama sekali tidak ada permintaan maaf, sama sekali tidak ada perasaan bersalah.
dengan tindakan dia seperti itu gitu ya, dan justru minta dibebaskan dengan alasan sudah bekerja sama dengan negara. The jokes of the day ini teman-teman ya, lelucon hari ini teman-teman ya. Tapi teman-teman, seperti yang sudah gue sampaikan di video-video sebelumnya ya, gue adalah orang yang cinta damai. Oke, gue bukan troublemaker ya, gue ini problem solving ya. Jadi gue itu senang dengan metode win-win solution seperti Om Rafael. Sebenarnya gue senang ya. Nah, dan gue sering, teman-teman, gue sering mempraktekkan cara-cara seperti itu. Maksudnya gini, cara-cara di mana kita meminimalisir potensi pajaknya orang, tetapi tidak terlalu kecil, tetapi terjadilah win-win solution. Sehingga wajib pajak itu nggak sampai bangkrut gitu ya. Tetapi yang tidak boleh, yang dilakukan oleh Om Rafael adalah memperkaya diri dia sendiri sebagai pejabat itu nggak boleh. Kalau memperkaya konsultan boleh nggak? Boleh. Kalau memperkaya pengacara, boleh. Yang tidak boleh itu memperkaya si pejabatnya dalam hal penyelesaian kasus, itu nggak boleh. Itu KKN gitu ya. Ya, di situ akan terjadi konflik of interest, teman-teman. Dan sudah terjadi ya, sudah terbukti ya, Om Rafael. Dan mohon maaf ya, terus terang kita semua tahu ya, nggak cuma dia pelakunya, nggak cuma dia ya. Tetapi siapa yang ditangkap? Siapa lagi yang ditangkap? Apakah ada PPATK melaporkan orang-orang lain selain Om Rafael? Nggak ada ya. Jadi mohon maaf nih, gue justru prihatin ya, justru gue simpati dengan Om Rafael. Orang baik dia ini orang baik gitu ya. Cuma gara-gara si anaknya itu ya si goblok tuh mukul orang sampai di videoin bodoh banget tuh orang. Ya sudahlah. Tapi kan si anak itu sudah dihukum ya. Tapi bapak ini nggak salah. Bapak ini baik-baik saja menurut gua sih. Tapi ya sudahlah ya. Ya biarlah hukum berjalan seperti itu apa adanya. Dan gue berharap yang terbaik aja lah buat si Om Rafael dan buat teman-teman semua ya. Oke, gua masih menerima sumbangan teman-teman ya di video ini. Nanti ada di sini deh, di sini kayaknya ya. Kita masih menerima sumbangan untuk melawan oknum Wakanda Forever guys ya. Pajak Smart masih kewalahan dan kerepotan ngelawan oknum teman-teman untuk pengacaraan ya. Dan hati-hati penipuan teman-teman. Foto QRIS hanya muncul di YouTube-nya Pajak Smart dan Instagram-nya Pajak Smart aja ya. Tidak ada tempat lain teman-teman. Sekarang kita mau promo dulu nih buat teman-teman. Apakah lu seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau mantan pencatatan konsultan pajak seperti gue? Atau lu mungkin mahasiswa atau karyawan yang lu pengen sukses berbisnis di pajak dan akuntansi, tapi lu nggak ngerti bagaimana caranya gitu ya. Nah, maka gue membuka kelas baru nih ya, program konsultan pajak pinter. Nah, KPP. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi lu, teman-teman ya. Dan ada pelatihan step by step-nya. Kita ada komunitas eksklusif, teman-teman ya. Sudah lebih dari, ya banyak lah orangnya. Dan yang paling penting kita akan ketemu langsung nanti teman-teman di hari Sabtu ya di bulan Februari 2024 ini. Dan teman-teman bisa manfaatkan masa promo hanya di bulan ini saja ya. PKPP ini yang terbaik tahun ini teman-teman. Bukan yang pertama bukan terakhir tetapi yang terbaik. Oke, silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com. Dan sampai jumpa di kelas pertama Anda. We'll be right back.